Salam Horas, apa kabar saudaraku? Sehat selalu ya. Salam jumpa kembali di renungan kita pada pagi hari ini. Tentu kita butuh firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Baiklah saudaraku, kita selalu tetap mengingat firman Tuhan ya. Firman Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu kata Tuhan Yesus. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di hari Kamis ini sebagaimana yang tertulis dalam Almanak HKBP, tertulis dalam surat Paulus yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat 29 dikatakan demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini mengingatkan kita ya, supaya kita menyadari bahwa kehidupan kita ini harus selalu tetap mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Karena kalau ada seseorang menganggap dirinya sudah hebat, menganggap dirinya sudah pintar, menganggap dirinya sudah bisa menguasai ini dan itu, bagi Paulus diingatkan supaya jangan ada yang memegahkan diri, jangan ada yang menyombongkan diri. Semuanya itu adalah dari Tuhan sumbernya. Oleh karena itu Paulus mengingatkan bagi orang-orang yang sombong, yang selalu mengandalkan pengetahuannya, kepintarannya, keahliannya, keterampilannya, sehingga dia seolah-olah merasa bahwa itu semua adalah karena usahanya sendiri, karena keberadaan dirinya sendiri. Tidak. Nah, itu semua bersumber dari Tuhan. Makanya Paulus mengatakan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia ini dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Yang mau dikatakan oleh Paulus adalah Tuhan bisa membalutkan keadaan dunia ini ya. Yang bodoh bagi dunia ini ya bisa dipilih oleh Allah. Yang tidak berarti bagi dunia ini bisa dipilih Allah untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menyatakan keagungannya. Nah, itulah rahasia Allah. Dia bebas ya. Dia memiliki kebebasan penuh di dalam mengatur perjalanan kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita selalu tetap mensyukuri kalau kita ini memiliki keterampilan atau skill atau kepintaran atau kita pandai dan yang lain-lain. Marilah itu kita syukuri dan mari kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan justru kita menjauhkan diri ya, menjauhkan diri dari Tuhan, merasa sudah hebat. Ada cerita dari seorang pemudi ketika dia belum mendapatkan pekerjaan karena dia merasa hebat, dia terus berdoa kepada Tuhan. Dan giliran Tuhan memberikan berkat pekerjaan kepada dia. Sekali lagi karena dia merasa sudah mampu, karena itu adalah karena keterampilannya, karena itu adalah kehebatannya. Sehingga dia sendiri mengatakan, "Tuh apa aku berdoa? Toh saya sudah mendapat salari yang banyak, gaji yang lumayan, kemudian pekerjaan yang baik." Nah, Tuhan menegur dia, ya, menegur dia. Seiring dengan perjalanan waktu, dia resign dari pekerjaannya, penghasilannya tidak ada, sehingga dia kembali lagi merantau. Dan di perantauan juga Tuhan berikan pekerjaan, tetapi dia tidak nyaman di sana. Dia tidak nyaman di sana. Dan akhirnya dia menyadari, saudaraku, bahwa ternyata dia sudah sombong, ya, menganggap dirinya semua sudah sudah oke, karena dialah, karena dirinya lah, karena kehebatannya lah, sehingga dia bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Tetapi Tuhan pada waktunya
menegur dia, mengingatkan dia supaya dia jangan meninggalkan kebiasaan dia berdoa. Akhirnya di dalam kesaksiannya dia kembali berdoa, dia kembali rajin ke gereja, dan dia kembali rajin membaca firman Tuhan. Karena dia mengingat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada kekuatan manusia satu pun di dunia ini yang mampu mengimbangi kekuatan Tuhan. Sepintar-pintarnya manusia, jauh lebih pintar Allah. Sehebat-hebatnya manusia, lebih hebat Allah. Sekuat-kuatnya manusia, lebih kuat Allah itu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita selalu tetap hidup dengan rendah hati. Nah, ini yang mau diingatkan nats ini oleh Paulus kepada kita, supaya kita selalu tetap hidup di dalam kerendahan hati, dan kita tidak mau terjebak di dalam kesombongan diri. Dan jangan pernah meninggalkan kehidupan gerejamu, jangan pernah meninggalkan kehidupan doamu. Mari kita rajin berdoa, mari kita rajin membaca firman Tuhan, mari kita selalu tetap dengar-dengar dengan firman-Nya, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan ada yang memegahkan diri, karena semuanya bersumber dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami jangan sombong, tetapi hidup dengan rendah hati. Tuhan, kiranya kami menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Berkatilah kami, jemaat-Mu yang saat ini bekerja, beraktivitas, Tuhan yang menjaga, memelihara. Anak-anak kami yang sekolah, yang sedang mencari pekerjaan, tunjukkan jalan bagi mereka. Yang sakit, memberi kesembuhan dan kesehatan. Dan yang berkebutuhan khusus, yang lemah, dan juga yang ada bebannya, Tuhan angkat semua tekanan hidup yang mereka alami, sehingga Tuhan mereka menikmati kelegaan, karena Tuhan yang memberikan kelegaan itu. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikian saudaraku, renungan kita pada hari ini. Selalu tetap hidup dengan rendah hati, jangan ada sombong. Bersyukurlah kepada Tuhan, dan mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Horas.